Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ini ya, masih di jaringan saraf tiruan. Kali ini kita akan bahas soal neurofasi system. Untuk capaian pembelajarannya dan indikatornya mungkin bisa kalian bagi sendiri saja ya. Dan yang akan kita pelajari hari ini, garis besarnya ada 3, yaitu sistem neurofasi dan unfit system dan unfit learning gradient descent algorithm. Oke, kemudian ya. Jadi di sini sistem neurofasi ini merupakan metode soft computing yang mengkombinasikan beberapa cara jaringan saraf tiruan dan konsep fasi. Jaringan saraf tiruan atau nervous system ini perspektif low level dan integrasi sinyal ya. Sedangkan fasi ini menyatakan aspek logika atau penalaran level yang lebih tinggi. Gambaran proses pada neurofasi sistem ini bisa kita lihat di bagian kanan ya, di mana proses klasifikasi dari neuron network ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian dukungan sistem fasi dengan karakteristik pembelajaran jaringan saraf. Nah, di sini ada 3 tipe untuk penggabungan ini. Yang pertama ada kooperatif. Ini bila algoritma neural ini mengadaptasi sistem fasi. Dan yang kooperatif sendiri dibagi 2. Ya, ada yang offline dan online. Kalau online ini proses adaptasinya itu kita lakukan itu saat sistem itu sedang berjalan. Kalau offline saat sistem tidak sedang berjalan ya. Dan ada yang tipe konjuran, ini di mana 2 teknik diaplikasikan setelah satu dan yang lainnya, atau disebut pre atau post processing. Kemudian ada yang hybrid, di mana ini contohnya fasi sistem ini direpresentasikan sebagai suatu struktur jaringan, membuatnya mungkin untuk mengambil keuntungan dari algoritma pembelajaran yang diwariskan dari jaringan saraf tiruan. Fasi NN ini memperkenalkan konsep fasi ke dalam saraf tiruan dan jaringan saraf. Contohnya, pada saat jaringan saraf mengenali pola dengan baik, jaringan saraf ini tidak mampu menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan kesimpulan tersebut. Sistem fasi logik ini yang dapat memberikan alasan dengan informasi yang tidak tepat. Dapat menjelaskan keputusannya, tetapi tidak dapat memperoleh rule yang mereka gunakan untuk membuat kesimpulan secara otomatis. Keterbatasan ini menjadi pusat perhatian untuk mengarahkan pembuatan sistem kecerdasan hybrid di mana 2 atau lebih teknik dikombinasikan menjadi suatu teknik tersendiri. Dia masuk ke fasi neuron. Di sini model fasi dari saraf tiruan dapat dibentuk dengan menggunakan operasi fasi pada level saraf tunggal. Ya. Ini bagian inputnya X1, X2 hingga Xn. Kemudian di sini puput-puputnya ada W1, W2 hingga WPN. Ini adalah operasi sumasi ya, atau penjumlahan. Ya, seperti yang kita ketahui ya, sumasi ini ketika semua inputan dikalikan dengan puputnya masing-masing, kemudian hasilnya dijumlahkan. Jadi, seperti itu ya. Kemudian fasi neuron ini menggunakan fungsi penggabungan yang lebih umum. Fasi union, intersection, dan ada addition dan produk ya. Ini dapat digunakan sebagai fungsi agregat untuk input terpuputi ke suatu saraf buatan. Ini I, ini fungsi penggabungannya. Kemudian menurut Rahmat, di sini ada 2 macam struktur neurofasi, yaitu yang pertama ada adaptive neurofasi inference system atau biasa disebut juga adaptive network based fasi inference system atau biasa disingkat dengan ANFIS ya. Dan yang kedua ada modified adaptive neurofasi inference system atau bisa juga disebut modified adaptive network based fasi inference system.
atau disingkat mod Canvas. Untuk Canvas System, di sini Adaptive Network Based Fuzzy Inference System ini merupakan sistem neurofuzzy yang dapat mengidentifikasi parameter dengan menggunakan metode pembelajaran tersupervisi. Sistem fuzzy tipe Sugino dengan kemampuan belajar yang digunakan contohnya ini ya, ini ada first order model. Ini ada dua rule, misal jika X adalah A1 dan Y adalah B2, maka kita gunakan fungsi F1. Ini P1X tambah Q1Y tambah R1. Ini if X adalah A2 dan Y adalah B2, maka kita gunakan fungsi yang F2 ini, B2X tambah Q2Y tambah R2. Di sini mekanisme untuk model ini ya, untuk F, fungsi F ya, ini W1 dikalikan F1 ditambah W2 dikalikan F2 dibagi W1 ditambah W2. Maka akan kita dapatkan simpul-simpul ini mempunyai fungsi sama untuk sebuah layer yang diberikan, tetapi berbeda dari satu layer ke layer berikutnya. Contoh ya, ada gambar jaringannya. Kemudian di sini ada dua rule. Rule yang pertama, jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka fungsi yang kita pakai adalah fungsi F1. Dan rule yang kedua, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka fungsi yang kita gunakan adalah fungsi F2. Di sini ini ada 5 layer ya. Ini layer pertama, ini layer kedua, layer ketiga, 4, dan ini layer kelima itu layer output. Kita untuk untuk gambaran dari jaringan ini tergantung dari rule-nya. Ini karena ada dua rule, maka mulai dari layer kedua, 3 dan 4 ini terdiri dari masing-masing 2 node ya. Jadi, misal kita perhatikan rule yang pertama, if X adalah A1 dan Y adalah B1, ya yang pertama, X A1 masuk, Y B1, ini masuk ke sini. Maka fungsi yang digunakan yang rule kedua, ini ya. Misal bila ada 3 rule ya, rule 3 misal, if X is A3, then F3. Misal ada 3 rule ya, berarti kita tambahkan satu inputan lagi di sini. X A3 ya. Ini yang dihitung U-nya ya, jadi derajat keanggotaannya. Nah, karena di sini ada 3 rule, berarti kita tambah satu lagi layer di sini. Ini menggunakan ini ya, operasi produk ya. Produk itu berarti perkalian. Di satu rule aja, dan ditambah. Biasanya di layer ketiga ini kita gunakan untuk normalisasi. Nah, perhatikan di sini untuk layer ketiga ini inputan dari semua hasil layer kedua. Jadi ini masuk dari yang ini juga. Berarti kalau ada rule ketiga ya ini masuk semua hasil produknya. Ini bila ada 3 rule ya.
seperti ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada contoh soalnya juga nanti. Contoh first order subinovasi. Kita bahas mulai satu persatu. Yang pertama, lapisan pertama ya. Setiap simpul I pada lapisan ini adalah simpul adaptif dengan fungsi simpul sebagai berikut ya. Ini node pada layer 1, node ke I. Ini new A ke I untuk X. Ini ya. Node pada layer ke 1, node ke I. Ini new B1, min 2. Maaf, BI min 2 ya. Untuk inputan Y. Jadi kita hitung fungsi keanggotaannya dulu. Jadi tadi kan ada X, Y. Misal di sini kan ada A1 dan A2 ya. Di sini. Misalnya seperti ini. Ini A1, ini A2. Maka kita hitung dulu X inputannya ini untuk masing-masing A ini. Dia di A1 sama A2-nya berapa fungsi keanggotaannya. Sama juga untuk yang B. B tadi ada 2. Sama ya. Ini kalau ada 3 ya 3. Ini contohnya karena hanya ada 2 ya. Ini B1, B2. Maka di layer pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung fungsi keanggotaannya dulu untuk masing-masing input X dan Y. Di mana X atau Y ini adalah masukan bagi simpul ke I, dengan AI atau B-2 adalah label bahasa atau linguistik label, seperti misalnya kecil atau luas dan lain-lain. Dengan kata lain, O1, ini adalah tingkatan keanggotaan dari himpunan fasi A. Ini ada bisa A1, A2, B1, atau B2. Dan menentukan derajat keanggotaan dari inputan X atau Y yang diberikan. Fungsi keanggotaan parameter dari A ini dapat didekati dengan fungsi bel. Kita ingat rumus yang dulu ya. Di mana ini AI, BI, dan CI adalah himpunan parameter. Parameter pada lapisan ini disebut parameter-parameter premis. Kemudian beralih ke lapisan kedua. Lapisan pertama dan lapisan kedua ini sifatnya non-adaptif ya, atau parameternya tetap. Jadi di lapisan 2 ini setiap simpul diberi label produk. Kalau produk ini seperti ini misalnya. I sampai N. X, Y. Berarti ini XI dikali X2 dikali dan seterusnya hingga X ke N. Ini kalau produk. Kalau sumasi kan ditambah ya. XI. I hingga I, ya. Bedanya sumasi dengan produk. Jadi untuk yang di lapisan 2 ini kita gunakan yang produk. Ini lapisan kedua di node ke. Nah, kita hitung mu A1. Mu A ke I untuk inputan X dikalikan mu atau fungsi keanggotaan B ke I untuk inputan Y. Di mana I-nya, kalau di contoh soal tadi ya, ada 2 ya. 1 dan 2. Masing-masing keluaran simpul ini menyatakan derajat pengaktifan dari aturan fasi. Secara umum, beberapa operator dinom yang dapat mengungkapkan logika fasi N ini dapat digunakan sebagai fungsi simpul pada lapisan ini. Dan masuk ke lapisan ketiga.
Lapisan ketiga ini juga sifatnya masih yang non-adaptif, mana masing-masing simpul ini menampilkan derajat pengaktifan ternormalisasi. Jadi di lapisan 3 ini kita lakukan normalisasi untuk W-nya ini ya. Di mana pada lapisan ketiga, node ke I, ini bobot yang ternormalisasi yaitu W ke I dibagi jumlah dari W1 dan W2. Ini proses normalisasi biasa ya yang sudah kita ketahui. Dan apabila dibentuk lebih dari dua aturan, fungsi dapat diperluas dengan membagi W ke I dengan jumlah total W untuk semua aturan. Jadi misal ada tiga aturan ya. Berarti ya WI dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3. Ini bila tiga aturan ya. Kalau 4 ya sampai 4 dan seterusnya. Kemudian di lapisan keempat, ini sifatnya adaptif ya. Di tiap simpul untuk lapisan 4 ini, kita gunakan fungsi simpulnya. Jadi, untuk lapisan keempat node ke I, ini W yang sudah dinormalisasi dikalikan fungsi ke I. Jadi, bila dijabarkan, ya seperti ini. Bobot ke I yang sudah dinormalisasi dikalikan P ke I kali X ditambah Q ke I kalikan Y ditambah R ke I. Ini sesuai fungsinya ya. Di mana W ini adalah derajat pengaktifan ternormalisasi ya dari lapisan 3 dan PI, QI, dan RI ini merupakan himpunan parameter dari simpul ini. Parameter di lapisan ini dinamakan parameter konsekuen. Kemudian lapisan kelima, ini merupakan simpul tunggal, diberi label sumasi ya, yang mana menghitung semua output sebagai penjumlahan dari semua sinyal yang masuk. Jadi output atau node dari lapisan kelima, node ke I, ini jumlah dari bobot ke I yang sudah dinormalisasi dikalikan hasil dari fungsi ke I. Atau ini, WI dikalikan FI dibagi WI. Ini bila bentuknya belum dinormalisasi ya. Kalau sudah dinormalisasi ya cukup dengan rumus yang kiri saja. Oke, kita akan belajar dari contoh persoalan. Di sini ada ANFIS model dengan input X dan Y mempunyai nilai antara negatif 10 hingga 10 ya. Jumlah fungsi keanggotaan setiap inputnya ada dua, yaitu small dan large. Rule-nya juga ada dua. Rule yang pertama, jika X itu small, 1, dan Y small, B1, dan kita gunakan fungsi F1 ini. Kemudian rule yang kedua, if X is large, 2, and Y is large, B2, maka kita gunakan fungsi F2 ini. Maka misal ya, di sini kita pakai input X sama dengan 3, Y sama dengan 4, kemudian tentukan nilai output dari Sugino Fasi System. Oke, fungsi keanggotaan mula-mula. Ini ya, ini pasti sudah diketahui untuk BC-nya ya. Nanti kita tinggal masukkan aja nilai X ya. Ini nanti kalau ada soal pun, ini harusnya nilai A, B, dan C ini sudah diketahui sebelumnya. Jadi kita hitung masing-masing ya. Ini contoh X sama dengan 3. Kita hitung nilai atau derajat keanggotaan X di A1 dan di A2. Ya, kita masukkan X-nya. X3, Y4 ya.
Ya, tinggal kita masukkan rumusnya aja. Jadi untuk derajat keanggotaan X sama dengan 3 di A1 yaitu 0,5. Untuk A2 derajat keanggotaannya 0,444. Untuk Y sama dengan 4. Derajat keanggotaan di B1 0,5. Derajat keanggotaan di B2 0,04. Ini selesai untuk lapisan ke-1. Kemudian kita lakukan perhitungan di lapisan kedua. Ini lapisan kedua ada 2 node ya. Untuk lapisan kedua node yang pertama, yaitu W1. Ini sama dengan mu A1X dikalikan mu B1Y. Kita lihat mu A1X dikalikan mu B1Y. Jadi 0,5 dikalikan 0,5 ya. Hasilnya 0,25. Dan di node kedua, di lapisan kedua, kita kasih variabel W2, yaitu mu A2X, mu B2Y. 0,444 dikalikan dengan 0,04. Hasilnya 0,176. Dan di lapisan ketiga, ini kita lakukan normalisasi. Normalisasi ya. Untuk lapisan ketiga, node yang pertama, ya W1 aksen ini, caranya normalisasi biasa, W1 dibagi W1 ditambah W2. Itu ya kan 0,25 dibagi 0,25 tambah 0,176. Hasilnya 0,587. Kemudian node kedua di lapisan ketiga, berarti W2 dibagi W1 tambah W2. Ya, W2-nya kan ini 0,176. Bagi jumlahnya ini dan hasilnya 0,413. Oke, selesai untuk lapisan ketiga. Kemudian kita masuk ke lapisan keempat. Nah, di sini untuk lapisan keempat, kita lakukan operasi ini. Kita mengkalikan dengan W1 yang sudah, ini ya, untuk lapisan keempat di node ke-1, itu hasil normalisasi dari W1 dikalikan dengan F1. Jadi W1 dikalikan P1X, I1Y, dan R1. Ya, kita lihat ini di sini ya. Ini F1 ya, yang kita pakai di sini, di F2-nya ini ya. Kita masukkan saja nilainya. W1 yang sudah dinormalisasi kan 0,587. Ini dikalikan P1X 0,1 kalikan 3 I1Y 0,1 dikalikan 4 tambah R1. Ini hasilnya 0,4696. Kemudian lapisan keempat di node kedua, yaitu ya W2 yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan F2. Kita masukkan angka-angkanya, hasilnya 33,04. Kemudian di lapisan kelima, di sini kita lakukan sumasi ini, jumlah dari WI yang sudah dinormalisasi dengan I. Jadi 0, ini 0,4696 ditambah 33,04. Nah, ini kan hasilnya 33,5096. Jadi untuk input X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka nilai outputnya adalah 33,5096. Oke, sampai di sini ya. Saya harap bisa dipahami. Dan masuk ke Anvis Learning. Di mana setiap langkah dalam prosedur pembelajaran Anvis ini memiliki 2 lintasan. Itu ada 2, forward pass dan backward pass. Untuk yang forward pass ini kita gunakan LSE ya, least square estimator. Tujuannya untuk mendapatkan konsekuen parameter PI, QI, dan RI. Kemudian rule konsekuen parameters ini diidentifikasi dengan LSE. Konsekuen parameter ditentukan, sedangkan antecedent parameternya tetap. Kemudian langkah kedua, lintasan kedua yang backward pass, ini digunakan gradient descent algorithm. Tujuannya untuk mendapatkan antecedent parameter. Jadi yang mendapatkan ini ya. Kemudian antecedent parameter ini diupdate, sementara konsekuen parameternya tetap. Jadi bedanya di sini. Kalau yang forward,
forward pass ini untuk mendapatkan konsekuen parameternya, yaitu PI, TI, dan RI. Sedangkan yang backward, tujuannya itu mendapatkan konsekuen parameter. Oke, yang pertama yang LSA, yang forward pass. Jika parameter premis tetap, maka output sistem dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan W1 yang sudah dinormalisasi, kalikan F1 ditambah W2 yang ternormalisasi dikalikan F2. Ini dijabarkan. Yang W1, ini ya. Ini bila contohnya ada dua pasang data training. Tetapi bila ada lebih dari itu atau ada, misalkan ada P pasang data training, maka ini W1, X1, P1, tambah W1, Y1, P1, Y1, W2. Hingga W1 kalikan X ke P, P1. Jadi tergantung jumlah pasangan ya. Outputnya U1 hingga U ke P. Ini jika dinyatakan dalam persamaan matriks, persamaan ini akan berbentuk seperti ini. Di matriks A, transpose dengan U. Maaf, ini theta ini. Nah, di mana A ini adalah matriks P kali 6 desain matriks. Jadi jumlah kolomnya ini 6, dan jumlah barisnya itu sesuai jumlah P-nya. Dan theta di sini ini merupakan vektor yang elemen-elemennya merupakan parameter konsekuen. Ini P1, G1, R1, P2, G2, R2. Ini konsekuennya ya. Dan U ini merupakan vektor keluaran yang elemennya sejumlah P2 keluaran sistem. Ini U1 hingga U ke P. Dengan hukum LSA, ini didapatkan ini. Jadi, kita kalikan dulu. Transpose dari A dikalikan matriks A, kemudian hasilnya diinvert, kemudian dikalikan cos A kalikan dengan U-nya ini. Itu gradient descent algorithm seperti ini. Gambarannya jadi dia mundur ya. Dari output ke input. Itu gradient descent algorithm. Jadi pada layer 5 dilakukan perhitungan error dengan rumus diferensial dari perhitungan MSE. Ini E13 di sini ya. E13, error 13 ya maksudnya. Ini gradien EP dibagi gradien X13, di mana EP ini merupakan jumlah atau total dari ini ya. Output yang diharapkan dikurangi output yang real. Maka kita dapat seperti ini. Ya, rumusnya error di node ke-13. Node 13 itu node output ya. Ini sama dengan min 2 dikalikan ini. DPK ini merupakan output yang dikehendaki dikurangi output realnya. Ini kita dapat error 13. Dan mundur pada layer 4. Ini di mana di layer keempat ini tidak dilakukan perhitungan error. Hal ini dikarenakan pada alur mundur tidak terjadi update nilai parameter konsekuen yang terdapat pada layer 4. Jadi langsung kita lewati ya, kita hitung error di layer ketiga. Ini rumusnya error 3 pada node PI. Ini sama dengan error 5 dikalikan
Ini hasil dari layer keempat node ke I. Untuk I-nya 1 atau 2 ya. Ini rumusnya, nanti ada contoh soalnya juga, nanti akan kita bahas. Kemudian mundur pada layer kedua. Ini dilakukan perhitungan error dengan melibatkan error 5 dan error 3. Jadi error 2 pada node ke I, ini sama dengan error 3 pada node ke I dikalikan W ke N dibagi W1 ditambah W2 kuadrat. Mana N ini 1 atau 2. Dan mundur lagi pada layer ke-1. Ini dilakukan perhitungan error dengan melibatkan error 5, 3, dan error 2. Jadi untuk error pertama, IJ ya, jadi kita lihat ini error 2 pada node ke I dikalikan derajat keanggotaan N ke K. Jadi ini tergantung inputannya apa dan derajat keanggotaan yang mana gitu kan. Untuk I sama dengan 1 atau 2, ini 1 atau 2 juga ya. Setelah dilakukan perhitungan error pada setiap layer, maka dilakukan update data parameter unfis dengan proses diferensial masing-masing parameter premis terhadap fungsi keanggotaan fasi. Jadi yang diupdate, di mana perhitungan ini nilai error sebelumnya diinputkan. Jadi alfa I plus 1 sama dengan alfa ke I ditambah delta alfa. Di mana untuk delta alfanya ini kita dapatkan dari ini ya, negatif learning rate ini atau laju proses belajar kalikan diferensial. Nah, ini tergantung, jadi ada rumusnya sendiri untuk masing-masing ini, di mana E-nya ini adalah error pada lapisan 1, alfanya parameter, dan N-nya ini adalah laju proses belajar. Nah, untuk diferensiasinya ini, ini tadi ya diferensiasinya, untuk yang A, ini sama dengan 2B bagi A kali Z, kalikan 1 kurangi Z. Sedangkan yang diferensi dz per dv ini tergantung jika X-nya tidak sama dengan C, maka kita hitung ini. Negatif 2 dikalikan logaritma natural dari ini ya, X kurangi C, bagi A, kalikan Z kali 1 kurangi Z. Tetapi bila X sama dengan C, maka D-nya 0. Kemudian untuk yang C, jika C-nya sama dengan X, maka nilainya 0 ya. Jika X-nya tidak sama dengan C, maka kita gunakan rumus yang ini. Yang ini ya. Nah, kita masuk ke contoh. Ya, di sini ada dua input dengan single output fasi model dengan dua rule ya. Input X dan Y, range-nya min 10 hingga 10. Kemudian rule-nya jika X small A1 and Y small P1, then F1 is small, rule 2. If X is large, A2 and Y is large, B2, then F2 large. Fungsi keanggotaannya ini diketahui ya, untuk yang A1 ini A-nya 2, B-nya 1, C1. Untuk yang A2, A-nya 2, B1, C-nya 9. Ini nilai C-nya. Untuk B-nya, B1, A2, B1, C2. B1, untuk B2, A-nya 2, B1, C-nya 14. Sudah didapatkan rumusnya, nanti kita tinggal masukkan aja nilai X dan Y-nya. Kemudian diketahui data training yang digunakan dalam sistem ada 4 data ya. Itu untuk inputan X3, Y4, maka output Z-nya adalah 7. Yang data kedua, inputan X4, Y5, maka Z-nya 10, dan seterusnya ya.
Yang pertama kita lakukan yaitu klasifikasi menggunakan fungsi keanggotaan mula-mula. Misalkan data pertama ya, X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Kita hitung fungsi keanggotaannya, maka kita dapat ya, mu A1, mu A2, mu B1, mu B2. Nih, jadi kita lakukan untuk masing-masing data. Kemudian kita lakukan LSE, proses inferensi Anfi Sugiono untuk mendapatkan normalisasi W1 dan W2 ya. Jadi untuk bentukan matriks A, kita bentuk matriksnya ya. Ini kita lihat dulu untuk membuat matriks A. Ini W1 normalisasi kalikan X, 1, W1 normalisasi Y1, dan seterusnya ya. Kita masukkan W yang dipakai ini ya, yang sudah dinormalisasi. Ini contohnya, W1-nya 1, X1-nya 3. Kita masukkan X1, 3 ini ya. Kemudian W1 kali Y1, W1-nya 1, Y-nya 4. Kita masukkan. Kemudian W1-nya. Dan dilanjutkan W2 X1, W2-nya 0,02 ini. Dikalikan X3, kemudian W2 normalisasi dikalikan Y-nya 4 ini ya. Ini dikalikan W2 yang dinormalisasi. Dan kita lakukan semua. Kita masukkan semua sampai dapat ini ya. Dan dihitung outputnya yang ini. Nah, kita sudah dapat matriks A, yaitu kita tentukan vektor output U. Nah, ini ya, outputnya dari sini. Di U1 sampai 4, 7, 10, 8, 6. Ini kan, 7, 10, 8, 6. Jadi U-nya dapat dari outputnya nih, dari Z-nya ya. 7, 10, 8, 6. Kemudian dengan hukum LSE, maka kita hitung A transpose dikalikan dengan A. A tadi yang ini ya. Yang ini tadi A-nya. Kemudian hasilnya di inverse. Dan dikalikan transpose A dikalikan U. Transpose A dikalikan. Ya, kita lakukan operasi matriks. Hasilnya ini. 2, 3, min 9, 6, min 16, dan 111. Nah, maka diperoleh persamaan orde pertama untuk bagian konsekuen. Konsekuen rule ya. Ya. Rule 1, if X is small, A1, and Y is small, B1, then F1 equals to 2X plus 3Y min 9. Nah, ini dimasukkan ini P1, I1, R1, ini B2, I2, R2, seperti itu ya. Masukkan P1, I1, R1, 2, 3, min 9. Ya. Nah, untuk F2, ini. Jadi kita sudah dapat bagian konsekuen rule-nya. Nah, kemudian kita coba hitung untuk gradient descent. Yang pertama kita harus hitung yaitu F-nya ya. F sama dengan W normalisasi kali F1, W2 normalisasi kali F2 ya. Ini sesuai hitungan kita sebelumnya. Untuk contoh inputan yang pertama, X3, Y4. Ini fungsi keanggotaan 1, fungsi keanggotaan 2, A2, ini B1, B2. Terus kita hitung W1, W2-nya, kemudian kita hitung normalisasinya ya. Ya, ini kita hitung F1-nya, F1 ini. F1 ini, F2 ini. Kemudian F-nya yaitu
W1 F1, W2 F2. Jadi W1 ini dikalikan ini, hasilnya ini ditambah. Nah, maka kita dapatkan nilai X. Seperti itu ya. Kemudian kita hitung error di lapisan kelima, yaitu negatif 2 dikalikan output yang diinginkan dikurangi output real. Oke, ini negatif 2. Ini output yang diinginkan 7, yaitu Z-nya ya. Z-nya 7. Sedangkan output realnya adalah F. F ini output real 10,3. Jadi error 5-nya adalah 6,6. Kemudian karena yang 4 seperti yang kita ketahui tadi tidak dihitung errornya, berarti kita langsung ke lapisan 3 ya. Kita untuk lapisan ini kan 5, 4, 3. Nah, 3 ini ada yang ini 31, ini 32. Nah, untuk yang caranya yaitu error kelima dikalikan ini ya, outputnya, output R4 ke I. Jadi misal ya, untuk error yang 31 ini, yaitu error 5-nya dikalikan W1 normalisasi dikalikan F1, yaitu E5-nya, error 5-nya, yang udah kita dapat ya 6,6 ini, dikalikan W1 aksennya 1, kemudian dikalikan F1-nya 9. Ini kan 6,6 dikali 1 kali 9, hasilnya 59,4. Kita dapat error 31-nya. Kemudian untuk menghitung error layer ketiga atau lapisan ketiga node kedua, yaitu error 5, dikalikan normalisasi W2 dikalikan F2, yaitu 6,6 dikalikan W2-nya ini, F2-nya ini. Ini error 5-nya ini ya. Hasilnya 8,58. Jadi kita masukkan ke sini. Ini sudah sampai lapisan ketiga. Dan kita hitung error di lapisan kedua. Kita gunakan rumus ini ya. Ini lapisan kedua di sini. Ini ada 21. Ini ada 2, kedua. Untuk yang 21 dulu, yaitu error 31, dikalikan W1 dibagi W1 tambah W2 kuadrat. Error 31-nya 59,4, ini ya. 59,4, ini. Kalikan W1. W1-nya yang ini ya, yang awal, yang belum dinormalisasi. W1-nya ini tambah W2. Ya. Hasilnya 192,8. Kalau kita bulatkan 193. Kemudian kita hitung di error 2 pada node kedua ini ya, yaitu error 32 dikalikan W2 dibagi W1 tambah W2 dikuadratkan sesuai rumus yang atas ini ya, digunakan. Itu error 32-nya 8,58 ini. Dan kita masukkan nilai W2 dibagi W1 tambah W2 dikuadratkan ya, hasilnya 0,37. Masukkan nilai sini. Kemudian di materi ini tidak ditampilkan cara menghitung error di lapisan pertama, tapi kalian coba hitung sendiri. Untuk rumusnya ada di slide ke-36 ya. Nah, setelah dapat error di lapisan pertama, yaitu kemudian yang harus kita lakukan yaitu untuk update parameter. Ya, jika diketahui laju pembelajarannya 0,01 untuk masing-masing fungsi keanggotaan. Jadi alfa yang baru sama dengan alfa yang lama ditambah delta alfa, ini rumusnya ya.
Jadi yang pertama, update parameter A untuk fungsi keanggotaan A1. A1 awalnya kan ini. A1, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 1. Kita masukkan 2B dibagi A, kemudian dikalikan error satu-satunya ya. Dikalikan 1 dikurangi error 1-1. Jadi kita masukkan ya, 2B, 2 dikali 1, dibagi A, A-nya 2 ini, error satunya ini 96,4, itu kalikan 1 dikurangi 96,4, hasilnya negatif 9198,84. Kemudian kita hitung deltanya, laju pembelajarannya, negatif laju pembelajaran, masukkan di sini, kalikan hasil gradiennya, yaitu min 0,01 dikalikan min 9198,84, hasilnya 91,98. Maka kita update A-nya, yaitu 2, 2 di sini kan, 2 ini ditambah 91,98, yaitu 93,98. Kalau kita bulatkan jadi 94. Dan kita update parameter B. Itu kita lihat gradiennya dulu ya. Rumusnya, negatif 2 dikalikan logaritma natural dari absolut ini ya, absolut X dikurangi C dibagi A. Kurangi error 1-1, dikalikan 1 kurangi error 1-1. Ini min 2 kali logaritma natural. Ln itu logaritma natural ya. X-nya 3 dikurangi C. C-nya 1 kan. C-nya 1 dibagi A. A-nya di sini kita masih pakai nilai yang lama ya. Jadi A-nya 2. Dan kita masukkan error satu-satunya 96,4. Kalikan 1 dikurangi 96,4. Bila 0. Ya. Logaritma natural dari 2/2 itu sama dengan 0. Ini kan perkalian semua ya. Jadi hasilnya 0 ya. Jadi deltanya 0. Berarti tidak ada perubahan. Maka B-nya tetap 1, yaitu 1 ditambah deltanya 0. Kemudian update juga di parameter C. Parameter C ini 2B dibagi X dikurangi C, kalikan error satu-satunya, dikalikan 1 dikurangi error 1-1. Kita masukkan 2 kali B, 2 dikali 1, dibagi X kurangi C. X-nya 3, C-nya 1, dikalikan error satu-satunya. Hasilnya min 9198,84. Dan kita hitung deltanya, itu negatif dari learning rate-nya dikalikan gradiennya. Ini hasilnya 91,98. Maka C barunya 2 ditambah 91,98, itu 93,98, kita bulatkan 94. Oke, dengan cara yang sama, lakukan update parameter untuk semua fungsi keanggotaan. Jadi ini kan contohnya yang A1 saja ya. Jadi bukan hanya A1 yang dihitung. Jadi yaitu A1, A2, B1, dan B2. Kemudian ulangi mulai dari fase 1 LSE ini ya dengan menggunakan data training kedua dengan menggunakan fungsi keanggotaan dengan parameter baru. Jadi untuk data kedua ya, data kedua itu berarti yang ini ya, data kedua yang X-nya 4, Y-nya 5 ini. Dan lakukan sampai satu epoch dan hitung RMSE-nya untuk mengetahui apakah proses learning ini sudah mendekati kondisi konvergen. Ini rumusnya. Akar dari 1/n dikalikan dari jumlah ini. YK, yaitu output yang dikehendaki, dikurangi output realnya dikuadratkan. Itu ini kan RMSE
root mean square error ya. Mana YK-nya adalah output yang diinginkan ya. YK output yang diinginkan. Pokoknya adalah output system atau output relay. Dan N adalah jumlah sampel pelatihan. Ini contoh proses training satu epochnya. Ini bisa kalian coba membuat perhitungannya menggunakan Excel ya. Oke, materi kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.